Selamat datang di video pembelajaran teori bilangan. Pada video pertama ini, kita akan membahas bersama mengenai sistem bilangan bulat, khususnya definisi dan sifat urutan. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai sistem bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa bilangan itu. Bilangan adalah ide yang bersifat abstrak, yang bukan simbol atau lambang, yang memberi keterangan tentang banyaknya anggota himpunan. Misalnya, sehari-hari kita biasanya menyatakan bilangan 1 dengan simbol berupa angka yang berbentuk garis tegak lurus. Tetapi simbol yang berbeda misalnya digunakan dalam bahasa Arab untuk menyatakan angka 3. Dan berbeda pula dalam bahasa Romawi, angka 4 dinyatakan dengan menggunakan huruf I dan V kapital. Jadi, bilangan mungkin saja dinyatakan dalam lambang atau simbol yang berbeda-beda, tetapi sejatinya mempunyai nilai yang sama. Bilangan bersifat abstrak sehingga tidak dapat dibayangkan atau digambarkan. Untuk dapat menyatakan suatu bilangan, maka kita memerlukan lambang atau simbol bilangan yang biasanya kita sebut dengan angka. Perkembangan bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli biasanya dinotasikan dengan huruf N yang merupakan himpunan yang berisi bilangan dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah sedikit berbeda dengan bilangan asli. Jika bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah justru dimulai dari 0. Bilangan cacah biasanya dinotasikan dengan huruf C yang merupakan himpunan yang berisi bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki 3 unsur, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat biasanya dinotasikan dengan huruf Z yang merupakan himpunan yang berisi bilangan-bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. 4. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat, kemudian B tidak sama dengan 0. Artinya, bilangan rasional memiliki penyebut yang tidak boleh bernilai 0. Bilangan rasional biasanya dinyatakan dengan huruf Q. Yang kelima, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan-bilangan yang bukan bilangan rasional. Berikutnya akan kita diskusikan bersama mengenai definisi dari sistem bilangan bulat. Sistem bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat, yaitu himpunan Z yang berisi bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif, dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Jadi, di dalam bilangan bulat dapat dilakukan 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat bilangan bulat. Yang pertama,
sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Ada dengan tunggal A ditambah B anggota bilangan bulat. Jadi, misalnya saya mempunyai dua buah bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B, di mana kedua bilangan ini adalah anggota bilangan bulat. Maka, ketika saya jumlahkan kedua bilangan tersebut, maka hasil dari penjumlahannya juga merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian, sifat tersebut juga berlaku pada perkalian. Kedua bilangan A dan B tadi, jika dikalikan, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Itulah yang dinamakan sifat tertutup. Kedua, sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif juga biasa disebut dengan sifat pertukaran. Artinya, meskipun posisi dari kedua bilangan ditukar, akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya, di sini kita mempunyai dua buah bilangan yaitu A dan B. Kemudian kita jumlahkan A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Misalnya, kita ambil A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. 2 ditambah 3 maupun 3 ditambah 2 sama-sama menghasilkan 5. Hal tersebut juga berlaku untuk sifat perkalian. Yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif juga seringkali disebut dengan sifat pengelompokan. Kita lihat pada penjumlahan ada 3 buah bilangan yang akan kita jumlahkan. Di ruas kiri, kita akan mengelompokkan B dan C. Sementara di ruas kanan kita akan mengelompokkan A dan B. Sebagai contoh, misalnya saya ambil A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Di ruas kiri, 2 tambah 3 tambah 5, maka akan menghasilkan 2 ditambah 8 yaitu 10. Sementara di ruas kanan, 2 ditambah 3, kemudian ditambahkan 5, akan menghasilkan 5 ditambah 5, yang hasilnya adalah 10. Jadi, meskipun pengelompokannya berbeda, hasil akhirnya akan tetap sama. Sifat tersebut juga berlaku pada perkalian. 4. Sifat distributif kiri dan kanan perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif juga biasa disebut dengan sifat penyebaran. Kita lihat pada sifat distributif yang pertama, A kali B tambah C akan menghasilkan A kali B tambah A kali C. Kemudian sifat distributif yang kedua, A tambah B kali C akan menghasilkan A kali C ditambah B kali C. Sifat yang berikutnya, ketunggalan inverse penjumlahan. Untuk setiap A anggota bilangan bulat, ada dengan tunggal negatif A anggota bilangan bulat, sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Negatif A dinamakan inverse penjumlahan dari A. Jadi sifat ini menyatakan bahwasanya setiap bilangan bulat pasti memiliki inverse. Misalnya, saya ambil bilangan 2, maka inverse dari bilangan 2 yaitu negatif 2. Kenapa demikian?
Karena jika kita jumlahkan 2 ditambah negatif 2 akan menghasilkan 0. Saya ambil contoh kedua. Misalnya saya punya bilangan negatif 3. Maka inverse dari negatif 3 adalah 3. Saya ulang lagi dengan singkat. Inverse dari 2 adalah negatif 2. Inverse dari negatif 3 adalah 3. Dan begitu seterusnya. Sifat keenam, ada elemen identitas penjumlahan. Untuk setiap A anggota bilangan bulat, ada dengan tunggal elemen 0 dalam bilangan bulat, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. 0 dinamakan elemen identitas penjumlahan. Sifat ini menyatakan bahwasanya bilangan apapun ketika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Olehnya itu, 0 disebut sebagai elemen identitas penjumlahan. Sifat ketujuh, ada elemen identitas perkalian. Untuk setiap A anggota bilangan bulat, ada dengan tunggal elemen 1 dalam bilangan bulat, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 dinamakan elemen identitas perkalian. Sifat ini menyatakan bahwa setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Olehnya itu, 1 disebut sebagai elemen identitas perkalian. Next, sifat ke-8, perkalian dengan 0. Untuk setiap A anggota bilangan bulat, maka 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Sifat ini menyatakan bahwasanya semua bilangan bulat jika dikali dengan 0 akan menghasilkan 0. Urutan pada bilangan bulat. Definisi: jika A dan B anggota bilangan bulat, A lebih kecil dari B atau disimbolkan dengan A kurang dari B jika dan hanya jika ada C anggota bilangan bulat positif, sedemikian sehingga A tambah C sama dengan B. Ya, misalnya sebagai contoh, di sini kita ambil A sama dengan 2, B sama dengan 5. Kita dapat menyatakan bahwa 2 kurang dari 5 karena ada C sama dengan 3, sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Inilah yang dimaksud dengan sifat dari A tambah C sama dengan B, maka dapat kita simpulkan ketika ini terpenuhi, maka dapat kita ketahui bahwa A kurang dari B. Selanjutnya, sifat trikotomi pada bilangan bulat. Sifat ini menyatakan bahwa jika A dan B elemen bilangan bulat sebarang, maka berlaku tepat satu relasi dari 3 kemungkinan yang dapat dipenuhi, yaitu yang pertama, A kurang dari B, yang kedua, A sama dengan B, yang ketiga, A lebih dari B. Sifat trikotomi ini menyatakan bahwa salah satu dari ketiga relasi ini pasti akan terdapat di dalam hubungan antara dua buah bilangan. Misalnya, jika saya punya 2 buah bilangan yaitu A dan B, maka kemungkinan A bisa jadi lebih kecil dari B, atau jika tidak, mungkin saja A sama dengan B. Atau jika tidak juga, maka mungkin saja A lebih dari B. Yang pastinya tentu akan ada
satu relasi dari 3 relasi ini yang terpenuhi. Ya, sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Terima kasih.